warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Riandini, nomor BP 1911523012. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang UAS Kalkulus. Please keep on watching. Baiklah, untuk soal nomor 1, yaitu untuk apa kita mempelajari integral. Pertama-tama, pengertian integral itu sendiri apa? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan dari operasi turunan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari penjumlahan atau suatu luas daerah tertentu. Ada dua hal yang dilakukan oleh integral sehingga dia dapat dijadikan dua kelompok, yaitu integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Itulah yang disebut sebagai integral tertentu, dan yang kedua adalah integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah disebut integral tentu. Konsep integral, khususnya integral tentu, yaitu untuk menghitung luas daerah dan bisa juga digunakan untuk menghitung volume benda yang teratur maupun tidak teratur. Integral merupakan konsep matematika yang sering digunakan sebagai dasar dari ilmu-ilmu terapan lainnya. Dalam berbagai bidang, integral bahkan menjadi kunci utama dari sebuah sistem. Konsep integral yang sering digunakan dalam bidang teknik mesin. Selain itu, konsep integral juga sering dipergunakan dalam ekonomi, fisika, kimia, maupun bidang lainnya. Contoh nyata integral itu bisa diaplikasikan dalam geometri. Contohnya digunakan untuk menghitung persamaan dan kurva yang dilakukan oleh garis singgung, dan integral juga digunakan untuk menghitung panjang kurva. Yang kedua, bisa diaplikasikan di bidang fisika dan mekanika. Dalam fisika dan mekanika, integral digunakan untuk menentukan fungsi dari vektor posisi saat sebuah partikel bergerak dan menghitung banyaknya kerja yang dikeluarkan saat menggunakan pompa tangki, pegas, penghitungan momen, dan pusat massa dan fluida. Contoh dari integral sendiri bisa kita lihat dalam cara penghitungan luas tanah yang tidak memiliki bentuk signifikan, misalnya tidak segi empat atau tidak teratur bentuknya. Itu bisa kita lakukan penghitungan dengan cara integral, yaitu dengan cara menandai titik awal dan titik akhirnya, lalu mencari persamaan dari luas bidang tersebut. Maka kita bisa melakukan pencarian dengan integral dan melakukan penurunan sesuai dengan konsep integral tentu. Selanjutnya, soal nomor 2. Dari soal dapat diketahui bahwa itu dapat diselesaikan dengan integral tentu. Namun fx-nya belum diketahui. Yang diketahui bahwa fx-nya itu bernilai x. Di sini kita dapat menggunakan dua cara. Pertama, yaitu dengan menggunakan integral Riemann. Integral Riemann berfungsi untuk mencari integral tentu dan fungsi yang bernilai real. Misalnya, dari integral tersebut kita tandai kotak dari 1990 sampai tahun 2000 untuk dikonsumsi minyak selama 10 tahun, yakni dari tahun 1990 sampai tahun 2000, sehingga didapatkan nilai n yaitu 10. Dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu integral dari 1990 sampai 2000 fx dx sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai 10 fxi delta xi. Dijabarkan delta xi sebagai f1 kali 1 tambah f2 kali 1 tambah f3 kali 1 sampai f10 kali 1 karena n-nya 10. Maka didapatkan hasil 1 dikali fi tambah f2 tambah f3 sampai f10. Maka f1-nya adalah 6200, f2-nya 6300, f3-nya 6500, sampai f10 7200. Maka didapatkan hasil 67.000 barel. Sehingga banyak minyak yang dikonsumsi pada tahun 1990 hingga 2000 kira-kira sekitar 67.000 barel. Cara kedua yaitu dengan cara integral tentu, dengan cara dikira-kira membuat garis lurus dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Maka kita buatkan garis lurus pada grafiknya sehingga terbentuklah bentuk trapesium. Maka
terbentuklah koordinat titik di situ, yaitu titik X1 Y1-nya adalah 1990,6.000 dan X2 Y2-nya yaitu 2000,7.000. Karena fx-nya belum diketahui, maka dicari dengan persamaan garis melalui dua titik, yaitu X dikurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Dimasukkan koordinat tadi menjadi X kurang 1990 per 2000 kurang 1990 sama dengan Y dikurang 6000 per 7000 dikurang 6000. Lalu dapat menghasilkan nilai X kurang 1990 per 10 sama dengan Y dikurang 60 per 1000. Maka menghasilkan nilai X kurang 1990 dikali 100 sama dengan Y dikurang 6000 kali 1. Maka hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 100X dikurang 193.000. Setelah dapat persamaannya, kita masukkan ke dalam rumus integral tentu, yaitu integral dari 1990 sampai 2000 fx dx. Fx-nya tadi yaitu 100x dikurang 193.000 dx, maka setelah diturunkan menjadi 50x kuadrat dikurang 193.000 x dengan batasan 1990 sampai 2000. Maka dimasukkan X yang pertama itu 2000 dan X yang kedua itu 1990 hingga menghasilkan nilai 65.000 barel. Soal ketiga, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Analisis galat. Analisis galat itu sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal dalam galat, yaitu bagaimana menghitung galat dan bagaimana galat itu timbul. Misalkan A absen itu adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisihnya itu yang disebut dengan galat. Galat mutlak dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak dari E sama dengan nilai mutlak dari A dikurang A absen. Galat relatif dapat didefinisikan sebagai ER sama dengan E per A, atau dalam presentase ER sama dengan E per A dikali 100%. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Ada juga yang disebut dengan galat relatif hampiran, yaitu galat E yang dinormalkan terhadap solusi hampirannya. Contoh galat yaitu misalkan nilai sejatinya ada 10 per 3 dan nilai hampirannya 3,333. Hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampirannya. Penyelesaiannya yaitu galat sama dengan 10 per 3 dikurang 3,333 sama dengan 10 per 3 dikurang 333 per 1000 sama dengan 0,000333. Sedangkan galat mutlaknya yaitu 0,00033 dinilai-mutlakkan tetap menjadi 0,0000333. Sekian jawaban dari saya. Maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.